Hidup Jokowi! Teman-teman, ada seseorang yang mengaku sebagai penasehat spiritual Bapak Jokowi. Tetapi kalau kita tonton cara dia berbicara, mengemas cerita, sepertinya tidak ada korelasi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu. Karena kalau kalimat yang satu dicocokkan dengan kalimat yang lain sepertinya tidak nyambung gitu. Artinya apa? Bahwa orang ini memang sedang membohongi kita semua supaya orang-orang melihat sisi negatif Pak Jokowi. Tujuannya itu ya, supaya Pak Jokowi terdowngrade. Pak Jokowi menjadi seolah-olah adalah sosok yang selama ini menyembunyikan keburukannya di balik semua keberhasilan yang menonjol. Orang ini ingin kita pendukung Bapak Jokowi tidak lagi menganggap Pak Jokowi pemimpin idaman, pemimpin merakyat, pemimpin sederhana. Dia ingin mengubah mindset pendukung Pak Jokowi bahwa di dalam sisi Pak Jokowi yang lain, Pak Jokowi ternyata seperti ini. Tetapi ketika teman-teman mendengarkan cerita orang yang sedang menggibahi seseorang, menjelek-jelekkan orang lain, teman-teman harus juga melihat cara dia bernarasi, cara dia membangun opini, cara dia menyambungkan satu cerita ke cerita yang lain, apakah cocok atau tidak. Nanti akan saya kasih tahu di mana kebohongan yang sedang dia bangun, cerita dia ini bohong atau cerita ini adalah sesuai yang dia alami. Jadi sempat saya itu bacalek Gerindra saat itu. Oke. Tetapi mungkin dengan berbagai pertimbangan saya tidak diterima sebagai caleg. Dia ini bacalek, bakal calon legislatif. Dia mendaftar ke Gerindra, ditolak oleh Gerindra. Artinya apa? Artinya memang dia tidak memenuhi syarat. Ada syarat-syarat administratif, mungkin dia nggak sekolah, tidak punya ijazah, ya. SD, SMP, SMA dia mungkin nggak punya, atau mungkin juga dia pecandu narkoba, mungkin dia punya catatan buruk, ya kan? Catatan kriminal yang sangat buruk, ya, atau dia punya gangguan jiwa. Ketika diperiksa di kedokteran jiwa, ternyata dia punya gangguan jiwa, jadi dia tidak diterima. Tetapi apa yang dia akan sampaikan setelah itu? Dia ditolak karena apa? Kan tadi persyaratan administratif sudah saya sampaikan ya. Ditolaknya seseorang untuk menjadi caleg itu ya harus memenuhi syarat tadi. Kejiwaan, narkoba, kesehatan dia secara utuh, kemudian kelakuan baik dan lain-lain itu atau ijazah gitu ya. Coba kita lihat alasan dia ditolak apa? Sehingga kemudian tanpa sengaja ketemu Pak Jokowi di jalan, terus beliau kemudian mengajak saya bertemu empat mata gini. Beliau menanyakan, Pak Eko, kenapa Bapak mau nyalek di DPR RI di Gerindra? Saya bilang bahwa saya ini kebebanan, tanggung jawab untuk mendorong siapapun orang yang memang saya melihat dia punya kapasitas, kapabilitas. Kalau orang Jawa itu duwe kursi tadi pemimpin atau presiden, duwe kursi. Punya kursi. Nah, saya lihat Pak Prabowo itu punya kursi. Jadi alasan dia untuk nyalek lewat Gerindra karena dia melihat Pak Prabowo punya kursi menjadi presiden. Artinya dia bacalek di tahun 2014, ya kan? Ketika Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Katanya dia punya tanggung jawab mendorong orang yang punya kans menjadi presiden, sehingga dia harus menjadi caleg. Seseorang nyalek karena dia ingin mendukung presiden. Ada korelasinya nggak? Sementara dia itu siapa? Apakah dia orang Gerindra? Kan bukan. Dia ini adalah seorang ahli spiritual, ngakunya dia juga dekat dengan Keraton Solo. Dia punya organisasi, sebuah organisasi yang di dalamnya ada orang-orang spiritualitas. Kemudian dia juga katanya orang dekatnya Gus Dur, ngakunya seperti itu. Dia juga dekat dengan beberapa ahli spiritualitas dari lintas agama. Selama ini yang dia pelajari adalah kerukunan beragama. Lalu tiba-tiba dia cerita dia mau masuk sebagai caleg Gerindra, tetapi ditolak katanya. Ya, siapa yang nolak nih? Ya, panitia dari Gerindra atau Pak Prabowo? Artinya dia ingin menjadi tim sesnya Pak Prabowo dengan cara nyalek. Ya, coba kita dengar lagi. Dia bisa jadi presiden, maka saya akan mendorong dia. Terus dia tanya, kenyataannya Pak Prabowo timnya nggak mau dengan saya. Ternyata Pak Prabowo dan timnya nggak mau dengan saya. Ini kan sudah ada keanehan di sini teman-teman. Timnya Bapak Prabowo nggak mau dengan dia, nggak mau didorong oleh dia. Dia ditolak caleg itu tadi bukan karena dia siapa, dia mengapa, dia punya apa gitu ya. Tapi karena kalau ditolak caleg itu karena tadi mungkin dia narkoba, mungkin dia nggak sehat, jantungnya bocor, mungkin dia gila gitu, gangguan jiwa, atau mungkin dia nggak punya ijazah, kan itu kan persyaratan untuk jadi caleg. Kalau memenuhi semuanya ya pasti diterima lah. Memang sesulit itu untuk menjadi caleg kan enggak gitu. Tapi kan dia menuduh timnya Pak Prabowo menolak dia.
menolak dia untuk mendorong Pak Prabowo menjadi presiden. Kan aneh ini, nggak masuk akal. Ya, kita dengerin lagi. Jadi cerita dia memang nggak nyambung. Orang kalau berbohong begini, kelihatan dari susunan cerita dia. Terus pripun? Ya kalau sampai percaya saya ini Semar, Semar ini wis ditolak karo Prabowo, saya bilang gitu. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, yen kula mawon pripun? Kalau aku saja bagaimana? Kemudian tiba-tiba dia ketemu Pak Jokowi, katanya di jalan. Masuk akal nggak tiba-tiba ketemu Pak Jokowi di jalan? Dia itu tim ses Bapak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi wali kota. Hanya sebatas tim ses saja waktu jadi wali kota, setelah itu tidak pernah lagi berhubungan. Kabar ini saya dapat dari keluarganya Bapak Jokowi. Dia hanya tim ses pada saat Pak Jokowi wali kota. Udah itu. Setelah itu tidak pernah berhubungan dan bukan guru spiritualnya Pak Jokowi. Jadi dia ini udah ngada-ngada nih, ketemu di jalan lah, Jokowi minta dia untuk dukung dia jadi presiden. Ini aneh teman-teman. Dari sini saja sudah kelihatan kebohongan dia ya teman-teman ya. Kita dengarkan lagi. Saya langsung utarakan, sampean mau jadi presiden? Iya, saya salaman, saya akhirnya kita berjabatan tangan. Setelah berjabatan tangan, saya matur, Pak Jokowi, secara etika politik, Anda tidak mungkin mencalonkan diri jadi presiden. Doa mengapa? Ya karena panjenengan jadi gubernur ini atas dukungan dari Pak Prabowo. Dan saya dengar Pak Prabowo juga backup secara finansial. Orang ini kan tinggalnya di Solo ya. Terus dia daftar bacalek di Gerindra. Gerindra mana ini? Di Solo atau Jakarta? Sementara Pak Jokowi kan saat itu gubernur Jakarta. Jadi nggak jelas ceritanya kan. Terus dia sok katanya pernah nasihati, udahlah jangan maju gitu. Karena Pak Prabowo kan pernah menjadi yang membiayai kamu gitu waktu jadi gubernur. Songong. Kayak Pak Jokowi itu menolak nasihatnya gitu. Lah dia sendiri katanya ditolak oleh timnya Pak Prabowo gitu kan untuk jadi bacalek. Kok sok bijak menasehati gitu. Aduh nggak masuk akal Bapak ini ya. Nah terus caranya pripun? Terus caranya gimana? Etika spiritual. Apa? Saya akan mencari karmanya politiknya Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi akhirnya menjadi presiden, dia menjadi presiden karena karma. Karena karma itu perbuatan terhadap orang lain yang menjadikan dia akhirnya muncul. Mulai ngaco ngomongnya. Ya karena dia seorang spiritual, dia emang bahasa-bahasanya seperti itu ya. Karma lah, apalah gitu. Karma politik. Jadi dia ini kan seorang spiritual. Jadi kalau seorang spiritual ngomong, harapan bagi para pembenci itu percaya. Spiritual nggak main-main loh. Seorang spiritual, tapi bagi saya tidak percaya omongan dukun. Dia ini menurut saya sejenis dukun. Caranya gimana? Nanti saya akan carikan karma politik. Waduh, red lah loh. Karma politik apa? Karena perbuatan karma kepemimpinan itu nanti dipertaruhkan, kalau dalam bahasa wayang itu di perang terakhir atau pertempuran terakhir, yaitu kalau dalam bahasa wayang Baratayuda itu di Kurusetra. Nah, di situ akhirnya Pak Jokowi jadi presiden. Pak Jokowi jadi presiden karena sudah ketetapan Allah itu. Sudah ada di kitab Lauhul Mahfuz namanya, ya. Tetapi Pak Jokowi lupa bahwa dia jadi presiden karena alam juga ikut kemudian memilih, alam ikut membantu. Karma daripada kepemimpinan ini ikut kemudian membantu mengarah ke beliau. Karma itu artinya ada perbuatan baik. Karma itu ketika kemudian menjadi seorang pemimpin negara, itu ada keterlibatan daripada sejarah kepemimpinan di Nusantara. Alah apa ya, Pak, jelas ngomong. Karma kepemimpinan, sejarah kepemimpinan Nusantara. Pak Jokowi lupa. Kalau kita mau merunut-runut ya teman-teman. Seseorang menjadi pemimpin itu karena memang sudah ditakdirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang dipercaya oleh Allah itu untuk memimpin negara ini adalah orang yang punya kelebihan. Jadi di antara sekian ratus juta penduduk Indonesia itu hanya ada beberapa orang yang terpilih. Makanya dia itu maju akan mencalonkan diri. Itu sudah ada takdirnya masing-masing. Tapi orang yang terpilih itu adalah orang yang ditunjuk oleh Allah itu. Ya Pak Jokowi punya kelebihan dari sekian banyak orang yang mencalonkan diri, Pak Jokowi yang menjadi orang yang terpilih oleh Tuhan gitu. Kalau dia bilang karena Pak Jokowi lupa bahwa yang ini adalah alam. Pak Jokowi nggak pernah lupa diri. Kalau lupa diri itu Pak Jokowi korupsi gitu. Pak Jokowi tidak menjalankan amanah. Pak Jokowi ini menjadi presiden yang sangat sukses ya. Kalau di dunia ini dikumpulkan presiden-presiden gitu ya. Presiden-presiden di dunia dikumpulin. Siapa di antara presiden ini yang paling sukses memimpin negaranya? Ya Pak Jokowi yang menang gitu loh. Harus melanjutkan karma baik daripada para leluhurnya yang pernah menjadi raja-raja di Nusantara.
Sewaktu dia tidak bisa melakukan, maka dia nantinya akan terkena daripada karma buruk dia sendiri. Oke. Pak Jokowi sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kena karma buruk apa? Hah? Karma buruk apa? So tahu karma buruk. Berarti memang Pak Jokowi yang sudah punya ambisi untuk jadi presiden ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Ya, Disampaikan langsung kepada Pak Eko. ya. Bohong. Pak Jokowi ketika menjadi gubernur pernah ditanya sama wartawan, Bapak menjadi presiden, oh enggak masih lama, saya harus menyelesaikan tugas saya menjadi gubernur. Kemudian pada tahun 2013 ditanya lagi, Bapak mau jadi, ya jangan tanya saya lah, saya masih mau jadi gubernur. Tiba-tiba dari pihak PDIP memaksa Pak Jokowi untuk maju. Dari sekian banyak calon dari PDIP untuk maju menjadi presiden, Pak Jokowi yang paling kuat dan disetujui oleh rapat di PDIP. Begitu ya. Jadi sudah secara aklamasi nama Pak Jokowi ditunjuk menjadi calon presiden waktu itu. Jadi Pak Jokowi nggak bisa menolak. Pak Jokowi kan masih kader PDIP waktu itu. Nggak bisa menolak kalau udah ditunjuk. Jadi bukan karena Pak Jokowi berambisi jadi presiden. Ngibul ini orang ya. Si botak nih. Penipu ulung ini. Oke. Apa alasannya? Hanya sekedar pengen jadi presiden atau ada alasan lain yang disampaikan ke Pak Eko? Saya tidak pernah menanyakan alasannya. Atau apa cita-citanya? Tidak. Saya saat itu setiap apa yang benar menjadi kesepakatan kami berdua, selalu saya yakin akan dia pegang. Karena saya mendampingi dia, saya bersama dia. Tentang bagaimana pemimpin harus punya dan mampu membuat sejarah yang baik pastinya. Dikawal. Dikawal terus, bersama terus. Oke. Sampai akhirnya jadi? Sampai akhirnya jadi. Oke. Kemudian ketika akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian di Istana Negara, ada cerita apa yang Pak Eko alami? Mikir dia. Penipu ya begitu, ngarang-ngarang dulu dia. Gue mau cerita apa ya yang seru gitu supaya orang lihat, ternyata Pak Jokowi begitu ya. Mikir dia. Maksudnya mikir yang bohong, menerawang, ngarang-ngarang, ngibul. Sebenarnya kita itu karena dasarnya adalah hati atau rasa ya. Kita sudah sebenarnya melihat tanda-tanda nanti tidak kemudian menjadi baik. Buktinya terpilih sebagai presiden terbaik di dunia, sebagai orang yang jenius, sebagai presiden yang dicintai oleh rakyat, kemudian elektabilitasnya sampai sekarang juga masih tinggi. Mana tidak baik? Ngawur aja, ngarang-ngarang aja. Tanda-tanda yang kemudian tidak menjadi baik itu, satu di antaranya sewaktu beliau 5 bulan menjadi presiden, saya diberitahu bahwa akan 3 periode. Diberitahu oleh? Ini fitnah yang luar biasa. Akan 3 periode. Itu adalah berita yang sangat hoax, teman-teman. Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Berita ini adalah hoax dan sudah dikonfirmasi oleh beberapa media mainstream bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Dia ini terpengaruh oleh hoax yang disebarkan oleh anak-anak banteng. Bahkan Mbak Puan sendiri sudah mengatakan Pak Jokowi nggak pernah minta 3 periode. Mbak Puan saat itu kan masih sebagai ketua DPR kan, nggak pernah Pak Jokowi minta 3 periode. Yang mendorong Pak Jokowi 3 periode itu ya kami relawannya, ingin Pak Jokowi 3 periode. Kenapa Pak Jokowi yang disalahkan? Termasuk si botak ini yang ngaku-ngaku penipu ulung ini, ya, ngawur ini. Oleh keluarganya. Keluarga Jokowi. Ya. Nah, walaupun saya dengar katanya isu itu sudah ada pada saat pelantikan di MPR itu. Katanya Pak Jokowi mau 3 periode, terus katanya saya dengar bahwa ada ini halah kamu itu bergaduh sama itu. Jadi dari perjalanan sudah ada itu. Hari pertama dilantik. Hari pertama pada selesai pelantikan sudah ada, katanya sudah ada isu mau 3 periode. Sudah ada omongan? Bukan ke saya. Bukan ke saya, tapi isu. Saya dengar katanya konon. Jadi udah kelihatan bohong ya teman-teman. Ya perhatikan orang pembohong begini. Sekalian teman-teman belajar ilmu pendeteksi kebohongan ya. Bisik-bisik. Nah kalau ini kan yang saya bisa ceritakan yang Pak Eko dengar sendiri? Yang saya dengar sendiri. Karena saat itu saya langsung marah. Saya tidak setuju. Pak Eko, jadi di periode pertama, 5 bulan baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, keluarga Jokowi sudah menyampaikan ke Pak Eko
bahwa Jokowi ingin 3 periode. Ya, nantinya akan 3 periode. Pendusta teman-teman ya, orang ini sangat mendusta, berdusta. Katanya keluarga Pak Jokowi lagi minta 3 periode. Aduh. Dia ini selain ingin mendowngrade Bapak Jokowi, juga ingin mendowngrade keluarga Pak Jokowi, ya istrinya, ya anaknya, ya pamannya, ya sepupunya. Padahal Bapak Jokowi tidak pernah menginginkan 3 periode. Keluarga Bapak Jokowi tidak ada yang cawe-cawe soal Bapak Jokowi. Ibu Iriana Ibu Iriana itu sangat lugu. Jadi Ibu Iriana yang menjalankan hidup sebagai ibu rumah tangga dan ibu negara waktu itu dan tidak mencampuri urusan-urusan begitu, nggak ngerti malahan. Anak-anaknya juga sibuk dengan dagang kuliner. Mas Gibran terpanggil karena mungkin Mas Gibran berpikir sudah saatnya Mas Gibran harus mengurus Kota Solo karena dilihat Kota Solo kok kayaknya menjadi tidak baik ketika bapaknya tidak lagi menjadi wali kota gitu. Jadi Mas Gibran ingin memperbaiki dan faktanya ketika Mas Gibran menjadi wali kota Solo menjadi indah, menjadi bagus ya kan. Kemudian Mas Gibran naik menjadi wapres itu juga karena beliau diminta berkali-kali oleh Bapak Prabowo, bukan karena Pak Jokowi yang minta tapi Bapak Prabowo yang minta sendiri. Sementara Mas Kaisang juga namanya anak bontot ya, ketika kakaknya ngejar-ngejar dia, duit kamu sudah cukup belum untuk kehidupan kamu nanti 7 turunan? Sudah cukup, ya sudah, kamu sekarang saatnya berbakti untuk negara. Kamu harus berbuat baik untuk masyarakat. Sudah saatnya. Karena hidup di dunia ini kita cuma sekali, kita cari duit nggak usah ngoyo, kita harus membaktikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Itu yang diminta oleh Mas Gibran kepada Mas Kaisang. Akhirnya Mas Kaisang mau ketika diminta untuk menjadi ketua PSI, dan kondisi seperti ini membuat lawan-lawan politik Bapak Jokowi langsung mengarang cerita seolah-olah seperti yang dikatakan oleh si botak ini. Terima kasih.